Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukr. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui 2 perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari 2 perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119
Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Kharara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka. Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan.
4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin, dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis. Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi.
Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukr.
Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun, timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Harara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka. Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024
hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh selesai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh. Namun pernyataan
pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukar. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun, timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Harara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka.
Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigadir Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin, dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigada Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh. Namun pernyataan
pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukar. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Harara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka.
Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigadir Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh. Namun pernyataan
pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukar. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun, timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Harara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka.
Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigada Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh. Namun pernyataan
pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukar. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Kharara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka.
Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigada Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh. Namun pernyataan
pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Syukur. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Kharara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka.
Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigadir Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigada Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh. Namun pernyataan
pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukar. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Harara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka.
Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigadir Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigada Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh.
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukar. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Harara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka.
Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigada Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh.
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukar. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Kharara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka.
Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigadir Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigada Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Buntut adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh seusai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh.
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Syukur. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Kharara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan pasukan musuh. Sayap militan Hamas itu lantas menanam guntur dan bom televisi. Al-Qassam juga meledakkan IED dan menewaskan para pasukan Zionis. Saat dua jeep Israel melintas, Al-Qassam langsung meledakkannya. Kemudian terekam saat sekumpulan tentara Israel mengevakuasi rekannya yang tewas dan terluka.
Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigadir Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Militer Israel dibuat kelabakan dengan laporan adanya objek misterius yang terbang di atas rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Benda misterius itu dikabarkan terbang di Caesarea pada Jumat 16 Agustus 2024. Israel menduga objek misterius itu adalah pesawat milik Hizbullah yang tengah mengintai pergerakan sang Perdana Menteri. Rupanya kabar itu berasal dari sebuah kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Caesarea. Sistem radar kapal diketahui mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel lantas menduga pesawat itu adalah drone Hizbullah yang berusaha merekam kediaman Netanyahu. Untuk adanya laporan itu, militer Israel pun langsung mengerahkan jet-jet tempurnya. Pesawat tempur Israel itu menyisir area kediaman Netanyahu dan memburu drone Hizbullah. Namun nihil, jet-jet tempur Israel gagal menemukan drone misterius itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kemudian menyebut bahwa peristiwa itu terjadi lantaran ada kesalahan alarm. Menurutnya, sistem radar terkadang salah mengidentifikasi kawanan burung atau objek lain sebagai bentuk ancaman. Meski begitu, militer Zionis tak mengesampingkan kemungkinan bahwa benda misterius itu adalah drone Hizbullah. Hizbullah membantah isu yang muncul terkait kematian komandan tingginya Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Fuad Shukr terbunuh buntut kebocoran dalam jaringan komunikasi internal Hizbullah. Fuad Shukr sendiri terbunuh dalam serangan terarah terhadap sebuah gedung di kawasan pinggiran selatan ibu kota Lebanon yakni Beirut. Militer Israel pun langsung mengakui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh pasukannya. Dikutip dari Tribun News, sebuah surat kabar menyebut bahwa Fuad Shukr sebelumnya berada di kantor. Kemudian ia terbunuh selesai menerima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kediamannya di lantai 7. Posisi itu membuat komandan tinggi Hizbullah tersebut menjadi lebih mudah untuk dibidik musuh.
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Hizbullah lewat saluran Telegram mereka. Militan Lebanon itu menegaskan bahwa laporan yang tertulis dalam surat kabar itu penuh kebohongan. Pihaknya juga menyatakan bahwa ketiga koresponden yang pernyataannya dicantumkan tak pernah bertemu dengan Fuad Shukar. Satu persatu perwira senior Zionis terbunuh dalam penyergapan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Diketahui dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam oleh Brigade Al-Quds. Bom-bom itu ditanam di pinggir jalan lingkungan Al-Zaitun, timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, tewasnya kedua perwira IDF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Salah satu dari dua perwira yang terbunuh itu merupakan Mayor Yotam Itzhak, perwira logistik Batalion 8119 Brigade Yerusalem. IDF mengklaim bahan peledak itu ditanam oleh militan Palestina di wilayah koridor Netzarim. Perwira yang juga terbunuh adalah Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Sham yang diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Di hari yang sama, rentetan roket Brigade Al-Quds juga menarget lokasi militer Reim. Bentrokan antara Al-Quds dan serdadu Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur Al-Harara, utara kota Khan Yunis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah pada pemerintah baru Inggris. Hal itu lantaran Inggris menarik diri dari keberatan London terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Alhasil Netanyahu pun ngambek. Ia lantas ogah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy selama kunjungannya ke Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, London diketahui meminta Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Namun pemerintah Inggris diberi kabar bahwa Netanyahu memiliki konflik jadwal. Diketahui Lammy mengunjungi Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Bersama rekannya dari Prancis Stephen Sejourne, Lammy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Poros Netzarim yang ada di selatan lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, membara selesai Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan di area tersebut. Diketahui sayap militan Hamas itu menyerang pasukan Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan, pejuang Al-Qassam terlihat menyusup ke area penyerbuan. Al-Qassam juga melakukan pemantauan cermat terhadap pergerakan